Halo teman-teman, halo Kak Nekchan. Nah, sekarang kita lagi mau beradaptasi ke teks ini, oke? Kita akan belajar beberapa kosakata dari HSK 3 dan 4 ya. Nah, kita baca dulu ya bareng-bareng ya. Ni hao Kak Gita. Nah, aku tambahin beberapa dulu. Nggak usah dulu lah yang ini. Yang ini dulu ya, 3 baris ini dulu ya teman-teman. Halo Kak Livu, thank you Kak Melitita dan Kak Lisa Avi. Semangat Kak, Sese nih. Terima kasih ya yang sudah bantu tap-tap layarnya Kak Livu. Nah, oke. Sekarang aku akan mulai baca ya. 我刚租的房子有点儿吵 ya. Rumah yang baru ku sewa sedikit berisik ya. 左右邻居家有大小的声音 artinya tetangga kanan kiri punya rumah ada besar kecil punya suara, ada suara besar kecil ya. Nah, 有大小的声音 itu suara, 邻居itu tetangga, 左右 itu kanan kiri ya, atau sekitar ya, kurang lebih ya. 左右 itu juga bisa kurang lebih artinya. 炒 artinya menggoreng ya. 有点儿 artinya sedikit ya, agak bisa juga ya. 租 itu menyewa ya. Kang Cu itu baru menyewa ya. Nah, Fang Ce itu rumah. Oke. Nah, kita baca-baca dulu. Thank you ya Kak Yewegan. Kalau bilang apa bahasa Mandarinnya apa? Nih. Mandarinnya apa itu? Shenme. Ya, Kak tanpa nama artinya apa? Ini ya. What is what in Mandarin? It's shenme. Oke. Nah, semoga menjawab. Nah, thank you Kak Lisa Avi yang sudah hadir. Nah, jadi silahkan di screenshot ya teman-teman untuk tahu artinya, oke? Nah, aku akan hapus. Pastikan teman-teman sudah screenshot. Kali ini live kita 1 jam ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena kemarin Xingji ya, Xingji wo jiaji le ya. Hari Selasa kemarin Lause Sonia libur ya. Sonia Lause Xingji jiaji le. Nah, 我有家的节目 acara keluarga ya. Nah, lalu ada 左边的邻居厨房
cufang ya, suara goreng-goreng di dapur. Ya, 左边的邻居厨房吵杂音很大. Artinya suara goreng-goreng di dapur tetangga kiri besar. Besar tuh hentak ya. Nah, mari kita baca dulu komen-komennya. Thank you Kak User ya yang sudah follow. 谢谢你的关注你们。美丽的姐姐，谢谢你Kak Lifu. Ya, OK。如果你有评论，你们可以留下来。Nah, OK。Nah, jadi 左边的邻居 artinya tetangga kiri punya dapur. Chu Fang punya suara menggoreng sayur ya. Punya suara menggoreng sayur. Kalau misalnya kita jabarkan lagi ya teman-teman, pasti di antara Linci dan Cufang ada te-nya lagi. Nah, di antara Cai dan In itu pasti juga ada te lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi di antara Linci dan Cufang dan Cai dan In itu ada te ya. Misalnya nih, 左边的邻居 ya, tetangga sebelah kiri ya. Nah, terus te cufang punya dapur, punya suara yang menggoreng-goreng ya. Menggoreng-goreng tuh cao. Cai ini sayuran atau makanan atau meal ya. Nah, bisa diganti cai menjadi fan. Fan ini juga artinya meal ya. Meal itu artinya makanan ya teman-teman ya, kayak meal gitu, hidangan lah gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya hidangan. Nah itu ya, cai sama fan artinya sama, hidangan ya. Hentak ya, jadi yang besar apanya ya, jadi tetangganya, dapurnya, suaranya, atau yang sebelah kiri yang besar, atau menggorengnya yang besar, atau hidangannya yang besar. Nah, bingung kan teman-teman? Nah, kita sapa-sapa dulu ya yang baru hadir. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Lause jelaskan, oke? Jadi, tak ini kan besar ya artinya. Itu mendeskripsikan yang mana? Mendeskripsikan suaranya yang besar. Kita ambil yang paling dekat kepada adjektifnya teman-teman, yaitu in, suara ya. This is the noun that this adjective explain about ya. So the sound is big ya, not the meal, not the kitchen ya, not the cufang here ya. Nah, tampil yang paling dekat ke adjektifnya ya. Nah, suaranya yang besar. Suara apa? Suara menggoreng sayurnya, suara menggoreng hidangannya ini ya. Nah, di mana? Di cufang, at the kitchen ya. From where? At the kitchen ya. Dari ini, tetangga ini, Linci ya. Tetangga yang mana? Tetangga yang sebelah kiri. Tetangga yang sebelah kiri ya. 左边的邻居 ya.
Jadi cuopian kiri, linci tetangga, tetangga yang sebelah kiri, gitu. Jadi tetangganya di belakangnya atau yang, yaitu te dari bahasa Mandarinnya. Oke. Nah, seperti bahasa Inggris ya. Jadi left neighbor, cuopian te linci gitu ya. Nah, jadi left dulu, posisi dulu, baru nounnya. Yangnya di antara posisi and noun. Oke. Lao Shehao, halo Kak Pis. Maaf ya baru sempat baca komen. Doi puji. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya aku jelaskannya. Kita lanjut, oke? Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Nah, ya. Ibu-ibu pakai kacamata ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut baca ya. 有边隔壁住了一位大眼睛的姑娘 ya. Nah, artinya apa? Di sebelah kanan tinggallah seorang perempuan atau ibu-ibu ya, kunyang yang pakai kacamata, tai yenjing ya. Nah, jadi begitu. Yenjing, sorry ini cingnya bukan ini ya, sorry ya. Nah, sekalipun rada mirip ya teman-teman pinginnya, tapi bisa jadi berbeda sama sekali hansenya ya. Jadi yenjing kacamata itu yang ini teman-teman. Cing ini artinya sendiri adalah kaca ya, atau cermin. Oke. Nah, lalu kunyang ini artinya ibu-ibu ya. Tai artinya memakai ya, memakai kacamata ya. Nah, ini tai untuk khusus memakai kacamata. Thank you Kak Mevi. Nah, iwei itu artinya seorang ya. Nah, seorang tuh bukan iren ya, tapi iwei karena
seorang ini adalah dalam konteks menghitung ya. Dan sedangkan wei ini adalah kata hitung untuk orang ya, teman-teman diingat, tolong dicatat ya. I wei itu adalah satuan orang. Wei itu adalah kata hitung untuk orang ya. Nah, misalnya ada satu orang profesor ya. Nah, itu i wei jiao shou ya. Nah, i wei jiao shou ya artinya satu orang profesor ya. Biasanya wei ini diletakkan sebelum sebutan dari seseorang itu, misalnya kunyang, ibu-ibu, atau jiao shou. Jiao shou itu profesor, oke? Nah, jadi begitu ya teman-teman. Sorry. Nah, oke. Sekarang tinggal teman-teman screenshot saja sebelum aku hapus dan mengganti ke halaman yang lain. Oke. Ini kalimat pertama dari halaman kedua ya teman-teman. Nah, kita baca sama-sama, oke? Nah, lian wu dao she in zhong kai de hen xiang. Ya, artinya nih, kalau kita bisa zoom, lian wu dao she in zhong kai de hen xiang. Musik saat latihan tari selalu dibuka keras-keras ya. Lian si de lian itu artinya latihan. Wu tao tari atau tarian ya. She waktu atau saat ya. In musik atau suara. Nah, sebetulnya in ye ya, tapi bisa disingkat in zhong she ya, selalu. Kai de hen xiang dibuka keras-keras ya. Xiang itu loud, kenceng ya. Kai itu dibuka atau dinyalakan atau dimulai ya. Thank you. Nah, te ini adalah adverb ya. Jadi ini adalah kata sambung untuk adverb ya. Adverbnya apa? Keras-keras ya. Yaitu xiang ya. Kai ini artinya verb, oke? Nah, artinya membuka
atau memulai atau dinyalakan. Khai ya. Nah, ini di sini di kalimat ini kita bisa melihat betapa banyaknya kata-kata yang bisa disingkat ya. Misalnya zhong she jadi zhong ya. In yue jadi in aja. Lian xi itu bisa disingkat jadi lian aja. Begitu ya teman-teman. Jadi di HSK 3 dan 4 ini bisa jadi kalian bisa temukan banyak kata-kata yang disingkat-singkat ya. Yang dari tadinya ada 2 hance jadi 1 aja ya. Nah, siang ya. Ini keras-keras gitu ya. Nah, ini she ini singkatan dari apa? Dari she jian ya atau she hou ya, saat, waktu. She hou hai she jian也可以. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, zhong she ini aku tulis di sini aja singkatannya. Lalu ada kata shetian. Nih, aku tulis di sini aja. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam kalimat ini itu banyak kata-kata yang sudah disingkat ya. Nah, ada zhong she ya, ada lian xi, nah latihan. Ada in yue, nah di sini ya disingkat in. Ada she jian disingkat she di kalimat ini. Itulah ciri-ciri HSK 3 dan 4 ya, bahwa ada yang disingkat ya, banyak yang disingkat, ada juga yang banyak te-nya ya, ada satu kalimat yang banyak te-nya. Oke. Nah, tapi kita harus memilih satu kata kerja atau satu kata benda yang berhubungan sama salah satu adjektif yang ada di akhir. Oke. Itulah bagaimana kita menentukan bahwa kalimat ini adalah HSK 3 atau 4 ya. Nah, yaitu banyak kata benda yang harus ada satu aja yang mirip dengan kata yang di akhir, yaitu adjektifanya tadi. Ya, misalnya tak, kayak gitu. Nah, thank you Kak Sentiens Chan. 谢谢你. Sejian. Ya, sejian itu waktu atau saat ya. Atau bisa kalian juga ganti dengan shehou. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini aku lagi ngejelasin ini di kalimat-kalimat HSK 3 dan 4 itu banyak kata-kata yang bisa disingkat. Nih, misalnya lianxi, zhongshe, inyue, sejian begitu ya. Kalau mau belajar mulai dari mana? Nah, mau belajar kita bisa mulai dari angka ya, Kak Jibison. Ya. Nah, atau dari angka, atau dari pepemefe, atau dari nada 4 nada itu ya. A gitu. Ya. Terima kasih banyak. Meikuansi Kak Sentiens Chan.
Nah, oke ya, aku akan lanjut ke kalimat berikut. Ini adalah kalimat selanjutnya dari teks tersebut ya. Kita baca sama-sama ya. 我想找房东说, aku mau cari pemilik kosan atau pemilik sewa ngomong ke 电话中占线 ya. Tapi teleponnya selalu sibuk ya. 占线 ini sibuk untuk telepon aja ya. Yang 占线 ini ya. Nah, lagi-lagi di kalimat HSK 3 dan 4 ada beberapa kata yang disingkat. Seperti tadi chongshe selalu dan keshe. Keshe itu namun ya. Keshe ya. Nah, disingkat di sini jadi ke. Tianhua telepon ya. Nah, shuo ngomong. Nah, lalu ada fangtong. Fangtong ini pemilik sewa ya. Bukan rumah timur ya, tapi pemilik sewa ya. Cao itu mencari, siang itu mau atau kepikiran untuk ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke kalimat selanjutnya ya.
Oke. Nah, kita lanjut lagi baca ke bawahnya ya, teman-teman. Oke. 我能去那跳舞的姑娘. Artinya aku bisa atau mampu pergi ke, ya,去 itu pergi ke atau ke aja bisa. Nah, 跳舞的姑娘 artinya ibu-ibu, 姑娘 yang 的 跳舞 menari, itu nah ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi baca ya. Nah, 他原来是泰国籍的. Artinya dia ternyata warga Thailand. Warga negara itu ji ya. Taiko itu Thailand ya. Ta ing sheng in xiao dian er de. Suara jawabnya pelan ya. Ta ing itu artinya menjawab ya, merespon. Yuan lai itu ternyata. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke halaman atau teks yang berikutnya. Oke. Nah, kita ke teks yang kedua ya. Nah, yaitu Cue Tian He Yo Tian ya. Ya.
artinya titik lemah dan titik kebaikan dan kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan itu cueten hayutian. Nah, oke. Thank you Kak Nona Cinta. Nah, sekarang kita ke akar permasalahannya, oke? Ya. Orang yang hanya lihat kekurangan diri sendiri masih nggak cukup pede, ya. 只看自己缺点的人对自己还不够有信心. Masih nggak cukup punya kepercayaan diri terhadap diri sendiri ya. 对自己 ini terhadap diri sendiri, oke? 有信心 itu punya kepercayaan diri ya. Nah, jadi hai itu masih ya, still. 自己 itu self ya. 不够 tidak cukup ya. Nah, terus cekan artinya hanya melihat ya. 缺点 artinya kelemahan ya, kekurangan ya. Nah, aku hapus dulu ya teman-teman, takut gak cukup papan tulisnya.
Oke. Ini adalah yang selanjutnya. 相反，只看自己优点的人，永远不会想改变. Artinya sebaliknya, orang yang cuma melihat kelebihan diri sendiri selamanya tidak akan pernah mau berubah, ya. Nah, jadi oke. 相反 ini sebaliknya, 这 itu hanya, 看 melihat, 自己 sendiri punya kelebihan, 优点 itu kelebihan, 的人 orang, ya, 永远 selamanya, 不会 tidak akan pernah, 想 memikirkan atau mau atau ingin, berubah itu 改变, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, karena isu-isu terkini ya, nah seperti para beberapa pejabat yang tidak mau berubah ya, 不会想改变 ya, kita bisa bilang mereka seperti ini, 最近的政府不会想改变, pejabat zaman sekarang tidak pernah mau berubah ya. Kita akan hapus ini. Kita bisa bilang seperti ini. Nah, karena keadaan yang sekarang ya sedang genting, kita bisa bilang seperti ini, 最近的政府不会想改变. Pejabat atau pemerintah zaman sekarang akhir-akhir ini tidak akan pernah mau berubah gitu ya. Nah, thank you Kak Visa yang sudah tap-tap layarnya. Nah, ojek semua memanas. 送外卖都脾气爆. 脾气爆 itu artinya memanas ya, emosi membara gitu, 脾气爆. 送外卖 itu ojek atau tukang delivery seperti Grab, Gojek gitu ya. Akhir-akhir ini 现在他很脾气爆. Emosi mereka sekarang meledak-ledak ya. Karena apa? Karena Brimob yang tidak bertanggung jawab ya. Thank you Kak User, sini. Nah,
kakak, teman aku katain aku Cinita. Nah, artinya apa ya? Nah, kalau Ci itu artinya seperti ini ya. Sebentar. Ups. Geser kiri. Nah, Ci itu kemungkinan seperti ini ya. Hanjanya ya. Ups. Nah, ya. Ci mungkin Kak user seperti ini ya. Mungkin aku harus zoom lagi. Nah, mungkin tulisannya seperti ini ya Kak user ya. Cinita ya, artinya mungkin terima sajalah kamu besar kayak gitu ya kan. Mungkin temennya mau ngatain kalau kamu tuh besar gitu ya, kamu tuh mungkin apa gitu ya, aku nggak berani ngomong di sini gitu ya kan, Cinita gitu ya. Nah, kalau Cinita itu artinya kalau yang pergi kamu itu seperti ini. Nah, kalau yang pergi kamu seperti ini hanjenya. Semoga menjawab ya Kak user. Nah, bisa yang ini, bisa yang ini. Semoga menjawab ya Kak user. Nah, oke. Toshie kakak, bukaci. Xie xie. Wah, aku kebetulan juga ada kucing di rumah. Oke. Tadi barusan ngeong-ngeong ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya ya, karena masih dalam suasana demo. Ini kalimat yang tepat untuk menggambarkan demo saat ini. Ada beberapa polisi ya, Yosheho Qingca de Jueding Putui. Ada beberapa saat di mana keputusan polisi tidak tepat ya. Qingca itu polisi, keputusan, decision ya, it's Jueding. Keputusan, decision is Jueding. Putui artinya tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi tui ini di sini bukan artinya cuman kepada, tapi artinya betul atau tepat. Oke? Xie. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah kirim gift. Semoga berkah selalu. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen ya. Nimen kei liu ika pinglun ya. Ika pinglun. Xie nih Kak Anonymous. Ya. Oke. Nah, oke, gimana teman-teman ya? Ada yang mau bertanya? Alause buka kolom komentar. Nah, teman-teman, kita buka les private one on one ya. Nih Kak user ya. Nah, jadi
berkah selalu untuk teman-teman yang sudah mengirimkan gift. Nah, oke. Jadi kita buka private lesson one on one ya, teman-teman. Terserah teman-teman mau jam berapa aja, teman-teman bebas untuk memilih ya. Xing Cici Citian ya, jam berapa dan hari apa. Oke. Nah, teman-teman yang memutuskan ya, Niman kei决定ya, 决定 ada di sini tuh, memutuskan ya. Oke. Nah, 我是 Sonia 老师 ya. 每个星期和星期五直播 ya. Aku live setiap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam WIB. 8点半晚上我结束了 ya. Nah, oke, aku selesai biasanya jam setengah 9 ya. 我平时结束在8点半晚上ya. 我的直播是8点晚上. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau gitu kenapa aku hari ini live 1 jam? 我有1个小时的直播，现在因为星期二我假期了。谢谢Kak Lacia ya yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ini adalah kalimat ya yang sesuai dengan keadaan kita saat ini ya. 有多钱